Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak ketiga Chess Champion Tour seri final ini kawan, Magnus kembali memetik 2 poin saja. Ini karena dia menang lewat babak tiebreak melawan Maxim Lagrave semalam. Sedangkan Wesley So memetik poin penuh 3 poin atas Artemiev, membuat selisih poin mereka berdua kawan antara Magnus dan Wesley ini menjadi 5 poin sekarang. Pagi ini kita masih tetap untuk mengulas game dari Magnus Carlsen, yaitu melawan Maxim sekarang kawan, pada game rapid pertama mereka semalam, dan kita langsung ke atas papan. Pada game pertama mereka ini kawan, Magnus Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, pion raja, dibalas dengan pion C5, Sicilian defense. Dan di sini bila ingin permainan terbuka, putih bisa memainkan kuda ke peta F3 terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan pion D4. Tapi Carlsen memilih variasi tertutup dari Sicilian defense, kuda C3. Alternatif lain kawan, bila putih ingin bermain dengan variasi tertutup, bisa memainkan pion C3, variasi Alapin, atau pion F4, Grand Prix Attacks, atau bermain dengan variasi Smith-Morra Gambit kawan, dengan pion D4, nanti setelah pion pukul pion dilanjut dengan pion C3, setelah pion pukul pion lagi dipukul balik oleh kuda. Ini adalah beberapa alternatif dalam permainan Sicilian tertutup. Tapi kita temui di permainan ini Magnus Carlsen memilih kuda C3. Sekarang pion D6, gajah B5 skak, ditutup oleh gajah menantang pertukaran, tantangan diterima, gajah pukul gajah skak, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda putih F3 dan kuda hitam C6. Carlsen melanjutkan pion D4, mulai membuka peta pusat. Pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda. Dan pada langkah ketujuh ini kawan, game-game atau langkah-langkah seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya. Hitam ada yang membalas dengan pion G6, ada yang bermain dengan langkah kuda F6. Tapi Maxim bermain dengan pion E6. Ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ketujuh ini. Carlsen membalas dengan pion B3, gajah hitam E7, gajah putih B2, dan kuda hitam F6. Di sini Maxim sedang menyiapkan untuk rokade pendek, rokade yang sering dilakukan pemain hitam dalam permainan Sisilia. Dan Magnus memainkan menteri D2, mengincar peta G5 kawan untuk mengincar pion lemah peta G7 ini. Dan juga biasanya dengan melangkahkan menteri ke peta D2, di langkah berikutnya putih melakukan rokade panjang. Itulah yang banyak dilakukan oleh pemain putih dalam permainan Sicilian. Walaupun kawan sering juga putih melakukan rokade pendek. Nantinya putih mempunyai dua pilihan kawan. Dan akhirnya di sini Maxim memutuskan untuk rokade panjang. Sebuah langkah yang cukup berani dari hitam ini kawan. Tapi dengan setup seperti ini kawan, hitam sudah mempersiapkan tekanan di lajur D ini dengan susunan baterai beteng plus menteri. Dan pada posisi ini kawan, Magnus Carlsen kurang lebih berpikir selama 4 menit untuk menentukan langkah berikutnya. Apakah mau rokade panjang atau rokade pendek? 4 menit dia berpikir untuk menentukan langkah ini, akhirnya dia menentukan untuk rokade panjang. Maxim langsung merespon dengan pion D5, ingin membuka lajur D, tantangan ditolak, menteri putih ke E2, dan di sini hitam mempunyai pilihan kawan, apakah menukarkan kudanya atau melakukan langkah yang lain. Jika menukarkan kudanya kawan, kuda pukul kuda akan dipukul balik oleh beteng putih, dan di sini hitam mempunyai kesempatan untuk bermain dengan pion-pionnya. Dan apabila beteng ini kawan mundur ke peta D1, pion hitam bisa didorong lagi untuk mendapatkan ruang di area pertahanan putih. Dan diagonal gelap ini pun tertutup bagi gajah putih ini kawan. Atau pada posisi ini juga putih bisa melakukan pertukaran perwira, beteng pukul pion D5 terlebih dahulu, dipukul oleh kuda hitam, dipukul balik oleh kuda putih. Putih mempunyai kuda yang cukup berbahaya di area pusat ini kawan, dan sudah tidak bisa lagi diganggu gugat oleh para pion hitam ataupun perwira yang lain. Tapi dalam permainan aslinya kawan, pada posisi seperti ini saat Magnus Carlsen tadi merespon dengan menteri E2, Maxim membalas dengan langkah gajah ke C5 memberikan pressure bagi kuda putih ini. Dan di sini Magnus menukarkan kudanya, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya pion E pukul pion D5, mulai membuka permainan di petak pusat kawan, dipukul balik oleh kuda, kuda pukul kuda,
dipukul balik oleh beteng menantang pertukaran beteng. Carlsen menunda pertukaran kawan bermain dengan pion F3. Menutup diagonal petak terang bagi menteri mengincar pion G2. Mungkin nanti setelah beteng pukul beteng dan menteri pun akan mendapatkan pion yang ada di petak G2. Oleh karena itulah Carlsen memainkan pion F3-nya, juga menghindari ancaman dari gajah gelap hitam ini. Maxim melanjutkan dengan pion F6, juga menutup diagonal bagi gajah putih mengincar pion G7-nya. Pada posisi ini tadi kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah menggeser betengnya ke D8, menumpuk betengnya. Hitam tidak perlu khawatir kawan akan pion G7-nya. Jika dipukul oleh gajah, selanjutnya gajah hitam bisa bergerak ke petak A3 skak. Jika ditutup oleh gajah di B2, menteri bisa bergerak ke petak C3. Dan bila gajah putih pukul gajah hitam, menteri tinggal ke petak A1 skak mat. Pada posisi ini langkah terbaik putih mungkin bermain dengan langkah menteri ke petak C4, melakukan pertukaran menteri di sini, dan selanjutnya hitam akan menang 1 perwira kawan dengan variasi ini. Tapi di sini tadi Maxim bermain dengan pion F6 untuk menghalangi ancaman gajah putih terhadap pion G7-nya. Dan Magnus akhirnya memutuskan jual beli beteng di sini kawan, dipukul balik oleh menteri hitam. Beteng D1 mengancam menteri mundur kembali ke C6. Sekarang pion A4 untuk menghadang pergerakan pion-pion hitam di sayap menteri. Raja bergeser ke B8, raja putih bergeser ke B1. Sekarang pion E5 dan dibalas dengan menteri D3, dibalas dengan gajah mundur ke E7. Memberikan dukungan bagi betengnya kawan untuk ditempatkan di petak D8 nanti. Mungkin seperti itu. Magnus pun menggeser menterinya ke F5. Dan sekarang pion A6. Langkah ini adalah langkah yang kurang tepat kawan dari Maxime Lagravière. Langkah terbaik adalah langkah gajah ke petak D6, menghalangi pergerakan beteng yang mungkin akan ditempatkan Carlsen di petak D7 ini. Tapi Carlsen tidak memanfaatkan kesalahan Maxime ini kawan dengan langsung menempatkan betengnya ke petak D7 untuk mendapatkan pion yang ada di petak G7. Tapi di sini Magnus bermain dengan pion H4 dan dibalas kembali dengan langkah pion H5, kembali membuat langkah kesalahan, membiarkan beteng putih akhirnya sadar untuk meluncur ke petak G7 ini kawan, dan memberikan ancaman bagi gajah serta pion yang ada di belakangnya. Andai saja kawan pada posisi ini gajah mundur ke petak F8 melindungi pionnya, maka beteng akan bergerak ke petak D8 untuk melakukan skak. Dan setelah raja bergeser ke petak A7, gajah putih akan bergeser ke petak C1, persiapan untuk ke petak E3. Dan nanti akan memberikan skak, bila ditutup oleh pion maka beteng putih bisa bergerak kembali ke petak D7 ini untuk kembali melakukan skak. Dan tentu variasi ini tidak akan nyaman buat hitam. Pada posisi ini Maxim mengantisipasi serangan beteng putih dengan beteng ke E8. Dan pada posisi ini kawan, coba temukan langkah terbaik putih di langkah berikutnya untuk melanjutkan tekanannya. Silakan pause video ini kawan untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih. Apakah sudah ketemu kawan? Jika kalian menemukan langkah gajah pukul pion E5 skak ini, saya tidak akan ngomong lagi bahwa kalian sudah nonton semalam kawan. Inilah langkah terbaik dari Magnus Carlsen. Jika gajah ini kawan dipukul oleh pion, selanjutnya adalah menteri pukul pion skak. Dan putih akan unggul 2 pion di sini kawan. Dan tentu saja dalam permainan endgame seperti ini dengan keunggulan 2 pion sudah tidak bisa lagi hitam berharap menang melawan Magnus Carlsen, raja endgame di era ini. Pada posisi seperti tadi, raja pun hanya bergeser ke petak A8 dan Carlsen melanjutkan tekanannya dengan beteng C7 mengancam menteri. Di langkah ke-26 ini Maxime Lagravière menyerah pada Magnus Carlsen. Ancamannya tentu kawan beberapa langkah lagi akan skakmat atau menteri hitam akan tewas. Andai saja menteri bergeser ke petak B6 kawan, langkah berikutnya adalah beteng C8 skak. Raja bergeser ke A7 mungkin gajah B8 skak, raja kembali ke A8. Bisa saja beteng pukul beteng atau gajah ke petak C7 open skak dilakukan oleh putih. Anggap saja gajah ke petak C7 terlebih dahulu open skak. Jika dipukul oleh beteng putih, maka selanjutnya menteri akan pukul beteng hitam dan terjadi skak mat oleh menteri di petak B8.
Tentu saja kawan, pada posisi ini langkah terbaik harusnya adalah menteri pukul beteng putih dan gajah akan pukul balik menteri hitam. Dengan komposisi seperti ini sudah tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Maxime Lagrave pada game rapid pertama mereka semalam. Pada game yang kedua mereka bermain remis, game yang ketiga Maxime membalas, game keempat bermain remis lagi kawan dan dilanjut dengan permainan 2 kali permainan blitz. Magnus Carlsen pada game blitz pertama menang dan game blitz kedua mereka kembali bermain remis. Ini artinya Magnus Carlsen menang di babak ketiga melawan Maxime lewat permainan tiebreaks dan mendapatkan hanya 2 poin saja. Dan semoga permainan mereka berdua ini bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan referensi dalam permainan sisilah tertutup. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.